Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah dan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah saat ini kita berada di penghujung akhir bulan Zulhijjah. Artinya kita akan memasuki di bulan baru di tahun baru, yaitu tanggal 1 Muharram 1445 Hijriah. Mengulas sedikit tentang sejarah peristiwa penanggalan Hijriah. Penanggalan Hijriah dimulai sejak zaman atau pemerintahan dari Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yang awal tahunnya diambil dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah bukan hanya sekedar peristiwa dalam Islam, namun kita harus dapat mengambil hikmah atau pelajaran dari peristiwa tersebut sebagai teladan bagi kita. Dan tepatnya pada hari ini dalam momentum peringatan Tahun Baru Islam atau Tahun Baru Hijriah, kita dapat mengambil hikmah dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dan para sahabat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, peristiwa hijrah Nabi bukan hanya sekedar hijrah, perpindahan dari kota Mekah ke Madinah. Makna dari hijrah adalah perubahan dari keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik. Perubahan dari sifat seseorang menjadi lebih baik lagi. Maka dari itu hijrahnya Nabi adalah merubah keadaan, karena di Mekah masih banyak orang yang memprotes atau membenci Nabi. Akhirnya Nabi pindah ke Madinah untuk mendapatkan kenyamanan, atau pada saat itu belum diberi nama Madinah tapi Baitul Maqdis. Hadirin hadirat dirahmati Allah, momentum ini bukan hanya sekedar perubahan tahun, namun dapat kita ambil untuk memperoleh hikmah dan pelajaran yang mendalam agar kita dapat merubah perilaku hidup kita. Peringatan tahun baru ini bukan hanya sekedar waktu berubah, namun kita harus merubah perilaku kita. Kita harus bermusabaqah, berevaluasi diri untuk merubah sikap perilaku kita, merubah akhlak kita lebih baik dari tahun sebelumnya. Karena Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari sebelumnya, termasuk golongan orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang sebelumnya, termasuk golongan orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari sebelumnya, termasuk golongan orang yang tercela. Naudzubillahi min dzalik. Semoga dengan peringatan tahun baru ini kita selalu mendapatkan keberkahan oleh Allah. Kita mendapatkan naungan dari Allah.
kita mendapatkan syafaat dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Bila banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati pemirsa semua, saya mohon maaf karena saya hanya adalah al-insanu ma'al khata wa nisyan. Manusia adalah tempat-tempatnya salah. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.